Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setujukah Anda dengan usulan Ketua BPIP Assalamualaikum diganti dengan Salam Pancasila? Lagi-lagi Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi bikin gaduh lagi. Sekarang pengen ganti Assalamualaikum dengan Salam Pancasila. Baru kemarin bilang agama musuh Pancasila. Sekarang mau ganti juga Assalamualaikum dengan Salam Pancasila. Maunya apa ini Profesor? Gak habis pikir deh. Ya, Yudian Wahyudi bilang perlunya Salam Pancasila di tempat umum sebagai titik temu di antara salam masing-masing agama di Indonesia. Kalau kita salam setidaknya harus ada 5 sesuai agama-agama. Ini masalah baru kalau begitu. Kini sudah ditemukan oleh Yudi Latif atau siapa dengan Salam Pancasila. Saya sependapat. Begitu katanya. Nah, kayaknya baru Bapak deh yang mempersoalkan ini sebagai masalah baru. Yang lain biasa-biasa aja, Pak. Nggak ada masalah. Menurut Yudian, sebelum reformasi sangat nyaman dengan salam nasional. Sejak reformasi diganti Assalamualaikum di mana-mana. Tidak peduli ada orang Kristen, Hindu, hajar saja dengan Assalamualaikum. Waduh. Ngeri kali statement ini. Pak, coba deh Bapak bicara itu pakai data. Munculin faktanya. Ada berapa banyak yang ngerasa keberatan? Di saat gelombang hijrah lagi besar-besarnya kayak gini, kok Bapak jadi kelihatan yang kayak mau ngeredam gelombang ini sih? Cari perkara ini namanya, Pak. Kenapa sih Bapak nggak keluar-keluar urusan musuh Pancasila itu koruptor? Mari kita berantas korupsi di semua lini kehidupan kita dengan membumikan Pancasila. Mari kita terapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus BPIP bikin panduannya dengan gaya milenial. Kan itu instruksi Pak Jokowi ke Bapak. Yang diminta fokus arahnya ke anak-anak muda, generasi milenial dan generasi Z. Lah, kok ini malah ngurusin agama Islam? Posisi Bapak ada di mana sih? Di kubu umat Islam? Atau justru yang mau ngeredam perkembangan umat Islam yang makin hari ini makin masif? Heran deh saya, Pak. Ya, emang setahun terakhir ini para pejabat BPIP kompak nyampein dan ngenalin Salam Pancasila. Sebelum ngasih sambutan atau paparan. Salam Pancasila. Dengan mengangkat kelima jari, tegak lurus di atas pundak. Kayak salam hormat. Begini kali ya? Apa begini? Bedanya, kelima jari ini gak menempel di dahi dan berjarak 1 jengkal dari dahi. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol penghormatan seluruh elemen masyarakat terhadap 5 sila Pancasila. Penghormatan dan pelaksanaan sila-sila mesti dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, mulai dari pejabat negara hingga seluruh anggota masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Begitu penjelasan Direktur BPIP. Simbol itu kan penguat, Pak. Yang lebih penting itu bagaimana perilakunya Pancasilais. Lagian, kalau kita pakai konsep Islam, cukup dengan orang itu menjalankan perilaku ibadah vertikal, horizontal, mahdoh, ghair mahdoh. Sudah lengkap itu, Pak. Ini saya rakyat jelata yang bodoh atau Anda yang pintarnya keblinger sih, Pak? Salam Pancasila sangat sejalan dengan makna dari kata salam itu sendiri. Kata salam memiliki arti sangat luas dan dalam. Tidak hanya berarti keselamatan, tetapi juga perdamaian. Salam berarti kedamaian, yang dalam arti luas berarti kita bersaudara. Kita dalam kedamaian, yang sama sekali membuang jauh unsur-unsur kebencian atau penolakan atas segala apapun yang telah kita sepakati. Begitu, lanjut sang direktur tadi. Pak, dulu aja Presiden Soekarno menjadikan salam merdeka sebagai salam nasional itu terinspirasi dari salamnya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan, saudara-saudara sekalian, saya adalah orang Islam dan saya keluarga negara Republik Indonesia. Sebagai orang Islam, saya menyampaikan salam Islam kepada saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai warga negara Republik Indonesia,
saya menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, baik yang beragama Islam, baik yang beragama Hindu Bali, baik yang beragama lain, kepada saudara-saudara sekalian, saya menyampaikan salam merdeka. Tuh, Bung Karno aja gak menghilangkan assalamualaikumnya, Pak. Lah, kok Bapak malah mau ganti? Melalui salam Pancasila, kita dapat saling mengingatkan akan nilai-nilai Pancasila sebelum kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan tanggung jawab bersama yang harus kita emban. Kita harus memantapkan ideologi Pancasila dan harus ditanamkan di lingkungan masing-masing. Begitu ujarnya lagi Direktur BPIP. Saya garis bawahi ya Pak. Melalui salam Pancasila, kita dapat saling mengingatkan akan nilai-nilai Pancasila sebelum kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maksud Bapak gimana? Apa selama ini kita nggak mengamalkan Pancasila? Tafsir Pancasila sendiri di para tokoh nasional beda-beda, Pak. Yang jelas, ya yang tadi saya bilang, umat Islam mengamalkan ajarannya, umat yang lain juga begitu. Dengan masing-masing sungguh-sungguh mengamalkan ajarannya, saya yakin itu otomatis jadi Pancasilais. Kembali ke soal salam. Prof, ucapan Assalamualaikum bagi umat Islam itu adalah salam doa keselamatan untuk semuanya. Assalamualaikum artinya semoga keselamatan terlimpah untukmu. Kalimat ini adalah doa dan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maknanya kita mendoakan sesama muslim dengan kebaikan berupa keselamatan dunia akhirat. Bentuk keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf nih Pak ya, bukan maksud ngajarin ikan berenang. Saya yakin Bapak sangat paham tentang itu. Karenanya saya protes. Atau Bapak sedang hilaf. Dan ucapan Assalamualaikum yang kadang juga disampaikan saudara-saudara kita yang non-muslim, mereka nggak soal dan nggak gaduh tuh. Apa aja yang sekarang ujuk-ujuk angkat soal ini? Saya juga ngerasa agama Islam belakangan ini kok kayak terus-terusan diganggu pihak-pihak tertentu. Misalnya, ya sebelum ini. Agama Islam seperti ingin dibenturkan dengan Pancasila sebagai falsafah negara. Padahal Islam itu jelas melewati batasan negara, bahkan sampai ke akhirat. Tolonglah Pak, jangan bikin gaduh di masyarakat. Ini umat di bawah lagi berjuang menghadapi situasi ekonomi yang lagi berat. Jangan nambah-nambah dengan opini yang bikin perpecahan di bawah. Ustadz Zulkarnain nanya tuh Pak, jika umat Islam memakai salam Pancasila, pahalanya dapat berapa? Anda mau jadi nabi baru? Salam itu ibadah dalam Islam. Paham? Kami tegas menolak. Ustadz melanjutkan, kenapa yang selalu kalian ganggu itu ajaran Islam? Assalamualaikum yang kalian rasakan mengganggu kalian. Bagaimana umat Islam tidak terasa kalian ganggu? 74 tahun merdeka tidak pernah masalah dengan Assalamualaikum. Sekarang kalian resah dengannya. Waspadalah kaum muslimin. Setujukah Anda dengan usulan Ketua BPIP? Assalamualaikum diganti dengan salam Pancasila? Silakan dijawab di kolom komentar ya. Profesor Yudian Wahyudi, Anda sama sekali nggak mencerminkan cendekiawan muslim, apalagi ulama. Padahal Anda itu rektor sebuah universitas Islam. Saya kira ini jadi profil yang memalukan bagi dunia pendidikan Islam di Indonesia. Saya kira Profesor Yudian ini juga mesti ditindak, biar ada efek cerah bagi dirinya dan yang lainnya untuk tidak mengotak-atik ajaran agama beserta atribut yang melekatnya. Salam bagi muslim adalah ibadah dan kewajiban. Meski di tempat umum, sepanjang diyakini ada muslim di sana, maka salam mesti dilakukan. Ini bukan persoalan toleransi. Ini keyakinan yang dijamin konstitusi. Ayolah pemerintah, jaga iklim keagamaan yang tertib dan nyaman. Urusan agama jangan diotak-atik. Jangan bikin masalah, apalagi masalah yang dibuat-buat. Jangan sampai muncul kesan kalau negara ini seperti religius tapi hawanya komunis. Nauzubillahi min dzalik. Sebaiknya
Persoalan salam muslim di forum umum nggak perlu dipermasalahkan. Selama ini juga nggak ada yang keberatan apapun. Semua sudah memaklumi dengan keadaan dan proporsi keberagamaan di Indonesia. Rakyat dan bangsa Indonesia sudah dewasa, Pak. Nggak perlu bikin kreasi baru yang justru mengacaukan dan mengganggu keseimbangan. Pancasila nggak perlu dimentahkan pemaknaannya. Ketua BPIP juga bukan pemegang otoritas bagi penyeragaman. Ya, salam Pancasila ini mungkin juga bagus. Mungkin juga punya makna yang khusus. Juga bisa bermakna baik. Tapi ini bukan ajaran universal dan bukan ajaran agama. Termasuk juga the founding father bangsa ini nggak pernah ngajarin kayak gini. Berarti kan jelas bahwa salam Pancasila itu bermakna terbatas. Beda dengan Assalamualaikum. Kata ini adalah ajaran Nabi. Ajaran Nabi adalah ajaran Allah. Ajaran Allah semuanya baik, semuanya bermakna, semuanya adalah kebaikan. Semua kebaikan adalah doa. Doa berbekas pada pengucap dan pada penerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah salam umat Islam yang paling sempurna. Di situ ada 30 pahala kata Nabi. Ada doa keselamatan, ada doa minta rahmat kepada Allah, dan ada doa meminta keberkahan dari Allah. Yang mengucapkan salam lain, silahkan. Tetapi orang Islam nggak perlu diminta untuk mengganti salam tersebut. Itu intinya. Dan yang terutama, dalam realitanya, kita perlu banget role model. Yang Bapak bilang Pancasilais itu, yang kayak gimana sih? Coba sebutin orangnya, Pak. Uraikan perilakunya seperti apa yang disebut Pancasilais itu. Yang terjadi selama ini kan justru sebaliknya. Orang yang mengklaim Pancasilais justru orang yang ketangkep KPK, ketangkep tangan lagi transaksi korupsi. Kan kita rakyat jelata jadi bingung. Apa yang Pancasilais itu orang-orang yang selalu mempertentangkan Pancasila dengan agama? Atau orang-orang yang suka pengen ngumpuk-ngumpuk aturan agama? Atau keduanya? Atau ada penjelasan lain? Jelasin itu dulu deh, Pak. Buat BPIP dan kementerian atau lembaga terkait. Ayo, kita butuh panutan. Buktikan, bapak-bapak di atas itu Pancasilais. Bukan nonjolin simbol, apalagi sekedar jargon atau slogan. Terakhir, Pak, salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jelas petunjuk dan ajaran dari Nabi Muhammad SAW dan dijanjikan pahala kebaikannya. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, Assalamualaikum. Lalu Rasulullah menjawab salam orang tersebut. Kemudian orang itu duduk dan Rasulullah bersabda, dia mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian datang orang lain kepada beliau, lalu berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu beliau membalas salam orang tersebut, kemudian orang tersebut duduk, dan Rasulullah bersabda, dia mendapatkan 20 kebaikan. Kemudian datang lagi orang lain kepada beliau dan mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu beliau membalas salam orang tersebut, kemudian orang tersebut duduk, dan Rasulullah SAW bersabda, dia mendapatkan 30 kebaikan.